Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap Allah, untuk mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah Pak, sehat. sudah siap, Pak. Ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya kita berdoa agar kita diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Baik Pak, mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Aidil sudah memimpin doa hari ini. Apakah hari ini ada teman kalian yang tidak hadir? Ada Pak Wisnu Pak. Wisnu, Pak, belum hadir, Pak. Nah, kenapa Wisnu? Nggak ada sinyal Pak Mungkin katanya. ada terkendala sinyal mungkin, Pak. Ya, ada sinyal ya. Ya, nanti kalian saja ya tolong kabari tentang apa inti pembelajaran kita hari ini dan kasih tahu kalau ada tugas nantinya. Ya. Baik, Pak. Nah, untuk kali ini kita masuk bab baru yaitu tentang himpunan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.4 yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan kosong, komplement dari himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Nah, untuk indikator yang akan kita capai yaitu memahami konsep himpunan melalui masalah sehari-hari dan menyatakan bentuk himpunan. Nah, sehingga dari pembelajaran kita hari ini kalian diharapkan dapat memahami apa itu himpunan dan kalian juga bisa menyatakan anggota dari suatu himpunan. Nah, sebelum kita lebih jauh memasuki materi ini, Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah pergi ke toko buku dan melihat kumpul buku-buku? Pernah Pak, pernah. Nah, Pak, sering malah, Pak. Buku apa saja yang pernah kalian lihat di sana? Buku pelajaran, Pak, buku komik, Pak, majalah, ada juga kamus, ada juga banyak lah, Pak, pokoknya, Pak. Terima kasih Farhan. Nah, dari semua buku-buku yang disebut Farhan tadi, apakah itu dalam satu dikelompokkan jadi satu atau dibagi-bagi? Bagi-bagi Pak. Nah, dibagi-bagi. Nah, misalnya seperti apa maksud dibagi-bagi itu? Ini bisa contohkan? Misal buku pelajaran, Pak, itu bisa raknya dipisah, habis itu novel, bagian novel, seperti itu, Pak. Nah, itu juga, apa yang disebutkan seperti itu juga merupakan ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, coba kita perhatikan dua kasus yang ada di sini. Yang pertama yaitu kumpulan alat tulis. Nah, kumpulan alat tulis itu apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Pak. Nah, ini apa saja? Pensil, pena, penghapus, dan lain sebagainya ya. Nah, ini merupakan contoh dari himpunan. Nah, dari contoh singkat ini dan contoh yang di toko buku yang seperti disebutkan Farhan dan Aidil tadi, ada tidak yang dapat menyimpulkan apa sih himpunan itu? Kalau menurut Farhan, himpunan itu tuh kayak kumpulan, Pak. Nah, kumpulan. Ada lagi? Himpunan itu Pak merupakan kumpulan objek Pak yang didefinisikan secara jelas. Ya, Aidil mengatakan himpunan itu merupakan kumpulan anggotanya yang dapat terdefinisi dengan jelas. Ya. Nah, benar sekali Aidil. Himpunan itu merupakan kelompok atau anggota objek, kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Kenapa harus dengan jelas? Karena jika kita ambil contoh, lihat di contoh yang kedua, kumpulan foto pemandangan. Jika kita jabarkan, misalnya ada foto gunung, foto laut,
dan sebagainya. Nah, foto bagi mereka yang tidak suka dengan foto gunung tetapi lebih suka foto laut, maka mereka akan melihat yang laut yang lebih bagus. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, sehingga itu hal tersebut bukan merupakan himpunan. Nah, tapi coba kita lihat yang di kasus pertama, kumpulan alat tulis. Nah, itu kenapa bisa kita sebut dengan himpunan? Karena alat tulis itu terdefinisi dengan jelas. Kenapa? Alat tulis itu kan seperti pensil, pena, penghapus. Itu kan sudah terdefinisi dengan jelas bahwa ketiga alat tulis itu termasuk dalam himpunan. Akan tetapi kumpulan foto pemandangan itu kenapa tidak masuk ke dalam himpunan? Seperti yang dibilang Aidil tadi, tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, sampai di sini sudah mengerti tentang konsep himpunan? Sudah, Pak. Ngerti, Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih menyatakan himpunan. Misalnya Bapak memiliki misalnya Bapak memiliki bilangan ganjil antara 10 dan 20. Nah, ini kita bisa menyatakannya dalam bentuk himpunan. Sebelum itu, apakah ada yang mengetahui cara menyatakan bentuk himpunan itu memiliki berapa cara? Yang saya tahu itu, Pak, dengan kata-kata sama yang notasi pembentuk himpunan, Pak. Ya, benar, Farhan. Jadi, Bapak tambahkan bahwa menyatakan himpunan itu dengan ada 3 cara, yaitu yang disebutkan Farhan tadi dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi, dan yang terakhir dengan mendaftarnya. Nah, kalau dengan kata-kata ada yang tahu nggak? Atau ada yang sudah belajar lebih dahulu? Yang kayak tadi, Pak, himpunan alat tulis, pena, buku, pensil, kayak gitu, Pak. Nah, benar. Jadi kalau dengan bilangan ganjil antara 10 dan 20 ini bagaimana kalau dengan kata-kata? Bilangan ganjil antara 10 dan 20 ya, Pak? Ya. 11, 13, 11, 15, 17, dan 19, Pak. 11 dan 19. Nah, kalau dengan notasi? Nah, jadi kalau dengan notasi itu, ini kan bilangan ganjil 10 dan 20. Antara 10 dan 20 ini, jika kita notasikan menjadi, kita misalkan bilangan ganjil itu adalah X, jadi 10 kurang dari X kurang dari 20. Di mana X itu merupakan bilangan ganjil. Nah, yang terakhir dengan mendaftarkan anggotanya. Ada yang bisa? Nah, jadi dengan mendaftarkan anggotanya, kita tuliskan saja anggota-anggota dari bilangan ganjil antara 10 dan 20. Jadi anggotanya adalah 11, 13, 15, 17, dan 19. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya lagi, Pak? Ya, Aidil silakan. Ini Pak, jadi Pak, ini apa kan kita belajar tentang ini kan tentang himpunan ya Pak ya. Aidil mau tahu Pak, Ya. manfaat dari himpunan itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi manfaat himpunan itu dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Seperti kita di toko buku tadi, itu bukunya dikumpulkan berdasarkan jenisnya. Seperti novel di kumpulan novel. Terus buku pelajaran di kumpulan buku pelajaran, sehingga mempermudah kita untuk mencarinya. Ada juga kita di supermarket gitu.
Yang kumpulan snack di snack semua, kumpulan alat dapur di alat dapur semua. Jadi manfaat himpunan dalam kehidupan sehari ini sangatlah luas gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Itu aja Pak. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, nah sebelum itu Bapak ingin tanya, dapatkah kalian menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya Pak. Ya, Seruni, silakan. Kita belajar hari ini tentang himpunan. Himpunan itu kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Setelah itu cara menyatakan himpunan itu ada 3 dengan kata-kata. Habis itu mendaftar dan buat notasi Pak. Ya, nah secara garis besar itu yang kita pelajari ini yaitu tentang konsep himpunan, bahwa himpunan itu merupakan kumpulan objek atau orang yang terdefinisi dengan jelas, dan menyatakan himpunan itu ada 3 yang seperti disebutkan seperti tadi. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk menambah pemahaman dan kalian Bapak akan memberikan soal pendalaman materi. Silakan buka buku LKS-nya pada halaman 25. Di bagian B silakan kerjakan nomor 3 dan nomor 5. Dikumpulkan pada minggu depan ya. Iya Pak. Nah, baik Pak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengoperasikan pada himpunan. Nah, untuk pembelajaran ini Bapak sekian dulu, Bapak akhiri dengan Bapak Samdala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.